Yang kedua, A pangkat 2/3. Kalau diubah dalam bentuk akar, berarti akar pangkat 3 dari A pangkat 2. Yang ketiga, A pangkat 5/4. Berarti A sama dengan akar pangkat 4 dari A pangkat 5. Sama juga yang contoh soal yang nomor 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas operasi aljabar pada bentuk akar. Yang pertama tadi kan kita membahas tentang bilangan rasionalnya. Yang kedua, pangkat pecahan. Yang ketiga, kita akan membahas operasi aljabar pada bentuk akar. Nah, di dalam operasi aljabar pada bentuk akar itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, dia berbentuk penjumlahan dan pengurangan. Bentuknya seperti ini. Bentuk umumnya A kali akar pangkat N dari X tambah B kali akar pangkat N dari X. Itu sama dengan A-nya dijumlahkan A tambah B dikali akar pangkat N dari X. Yang kedua, sifat yang kedua dari penjumlahan dan pengurangan. Ini pengurangan. A kali akar pangkat N dari X dikurang B kali akar N pangkat N dari X. Itu sama dengan A dikurang B dikali akar pangkat N dari si X-nya. Itu bentuk dari operasi aljabar penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian pada bentuk akar. Nah, bentuknya seperti ini. Akar pangkat N dari A pangkat N. Nah, di sini pangkat pada bentuk akar dan dalam bentuk akarnya itu sama, pangkat sama-sama pangkat N. Berarti A pangkat N per N sama dengan A. Yang kedua, A kali akar pangkat N dari X kali B kali akar pangkat N dari Y. Itu kalikan aja, sama dengan seperti ini tadi. Ini kan bentuk penjumlahan, pengurangan. Ini bentuk perkalian. A kali B dikali akar pangkat N-nya harus sama ya, pangkatnya. Pangkat N dikali X kali Y. Sama dengan A kali B dikali akar pangkat N dari X kali Y. Itu sifat yang kedua dari perkalian dan pembagian. Yang ini bentuk ketiga dibentuk dalam bentuk pembagian atau pecahan. A kali akar pangkat N dari X per B kali akar pangkat N dari Y. Nah, ini dalam bentuk pembagian. Ini tadi dalam bentuk perkalian. A per B dipisahkan. A per B dikali akar pangkat N dari X per Y. Ini kan kalau dipanjangkan sama-sama pangkatnya N juga kan. Ini dalam bentuk pembagian, berarti X per Y. A per B dikali akar pangkat N dari X per Y. Miss ambil satu contoh. Sederhanakanlah 3 kali akar pangkat 3 dari 2 tambah 7 kali akar pangkat 3 dari 2. Nah, di sini basisnya yang berbeda, 3 dan 7. Ini dalam bentuk penjumlahan. Lihat konsep penjumlahan tadi. Sifat pertama dari penjumlahan dan pengurangan. A kali akar pangkat N dari X tambah B kali akar N akar dari pangkat N dari X itu sama dengan A tambah B dikali akar pangkat N dari si X-nya. Nah, 3 kali akar pangkat 3 dari 2 tambah 7 dikali akar pangkat 3 dari 2. 3 tambah 7 itu 10. Ini sama-sama akar pangkat 3 dari 2. Akar pangkat 3 dari 2.
3 tambah 7, 10 dikali akar pangkat 3 dari 2. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, ini dalam bentuk perkalian. Sederhanakanlah 2 akar 2 tambah 2 akar 2 kali 4 akar 5. Basisnya berbeda. Bilangan dalam akarnya juga berbeda. 2 kali 4, 8. Akar 2 dikali akar 2 itu 2 kan? Tapi ini bilangannya berbeda. Akar 2 dikali akar 5 itu akar 10. Berarti 2 kali 4 itu 8 kali akar 2 kali 5, akar 10. Sehingga hasil dari 2 akar 2 kali 4 akar 5 itu adalah 8 akar 10. Sifat yang ketiga dari operasi aljabar pada bentuk akar, yaitu menyederhanakan bentuk akar. Bentuk akar itu adalah akar dari A tambah B, positif, negatif, atau plus minus 2 kali akar dari A kali B. Bentuk umumnya seperti ini. Ini dalam bentuk penjumlahan perpangkatan 2. Ini dalam bentuk penjumlahan pengurangan perpangkatan 2. Tapi ini dalam bentuk akar. Ini sama dengan penjabaran bilangan yang dikuadratkan, penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan yang dikuadratkan. Ini kalau dijabarkan, akar A tambah akar B dikuadratkan, A tambah B ditambah 2 kali akar A kali akar B ditambah sama dengan akar A tambah B sama dengan 2 akar A kali akar B. Sehingga nanti hasilnya akar A tambah akar B. Jadi disimpulkanlah akar A tambah akar B itu dikuadratkan, itu akan menghasilkan akar A tambah akar B. Yang kedua, ini pengurangan. Akar A dikurang akar B dikuadratkan sama dengan A tambah B dikurang 2 kali akar A kali akar B. Sama dengan akar A tambah B dikurang 2 kali akar A kali akar B. Sehingga menghasilkan akar A dikurang akar B dengan syarat si yang dikurangi harus lebih besar dari yang mengurangi. Nah, berarti disimpulkan akar A dikurang akar B dikuadratkan itu nanti akan menghasilkan akar A dikurang akar B. Contoh soalnya. Yang pertama, sederhanakanlah bentuk akar 8 tambah akar 48. Nah, cara menyelesaikannya. Akar 8 tambah akar 48. Akar 8 tambah 48 itu berapa kali berapa? Ini harus dalam bentuk 4. Karena apa? Karena syaratnya kan harus berbentuk akar A tambah B plus minus 2 akar A tambah B. Jadi ini karena tidak ada duanya, jadi kita buat akar 48 ini kita bagikan dulu dengan 4. 48 dibagi 4 sama dengan 12. Akar 4 itu kan 2. Jadi di depannya nanti udah ada 2. Akar 8 tambah akar 4 kali 12. Akar 4 itu adalah 2. Akar 12, akar 12. Jadi akar 8 tambah 2 akar 12. Tapi dia belum berbentuk akar A kali B kan? Nah, bagaimana berbentuk akar A kali B dan berbentuk A tambah B-nya? Nah, ini harus sama-sama berbentuk A dan B. Perbedaannya di sebelah kirinya harus A tambah B, di sebelah kanannya harus A kali B di dalam akarnya ini. Nah,
Ini 8, ini 8. Ini 12. Apa hubungan 8 sama 12? Artinya, bilangan berapa saja yang ketika dikalikan dan dijumlahkan bilangannya sama dan menghasilkan ketika dijumlahkan menghasilkan 8 dan ketika dikalikan menghasilkan 12. Itu 6 dan 2, ya kan? 6 dan 2. 6 tambah 2 itu 8. 6 kali 2 itu 12. 2 ini kalau dipisahkan berarti 2 kali akar 6 kali akar 2. Nah, udah bentuk dari akar A tambah B plus minus 2 akar A kali B. Sudah, ini kan positif, negatif. Kalau ini bentuknya positif. Nah, kalau dia bentuk positif berarti nanti hasilnya positif. Kalau dia berbentuk negatif berarti hasilnya nanti dia negatif. Nah, kan ini berbentuk A tambah akar A tambah akar B dikuadratkan. Itu menghasilkan nanti akar A tambah B. Jadi, sesuaikan dengan soal di sini. Berarti hasilnya nanti bentuk akar A-nya berapa? 6 tambah akar B-nya 2. Akar 6 tambah akar 2 itu kan sama dengan akar 2 tambah akar 6. Nah, contoh berikutnya sama juga yang nomor 1, sama contohnya dengan yang nomor 1. Ini nomor 2-nya. Sederhanakanlah bentuk akar. Akar 7 tambah 4 akar 3. Akar 7 tambah. Nah, ini 4 udah ada. Akar 4 itu adalah 2. 2 dikali 2 kan? 2 kali 2 kan 4. Dikali akar 3. Akar 7 tambah 2. 2 dikali 2. Ini harus memenuhi sifat yang tadi juga. Jadi di depannya harus ada 2. Akar A tambah B plus minus 2 akar A kali B. Berarti 7 tambah 2 kali 2 kali akar 3. 7 ditambah 2. 2 tambah 2 kali akar dari 2 kali 2 kali 3. Sama dengan akar 7 tambah 2 akar, kalikan di dalam akarnya. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Nah, sekarang bentuknya seperti ini. Akar A tambah B plus minus 2 akar 2 akar dari A kali B. Harus kita bentuk seperti itu. Berarti sama juga dengan yang contoh 1. Ini 7 dengan 12 hubungannya apa? Artinya, bilangan berapa yang dikalikan menghasilkan 12 ketika dijumlahkan menghasilkan 7? Yaitu 3 dan 4. 4 dan 3 kan? 4 tambah 3, 7. 4 kali 3, 12. 2 kali 4 kali 3, 12. Berarti akar 4 tambah 3 tambah 2 kali akar 4 kali 3. Berarti ini kan penjumlahan. Sama. Bentuk penjumlahan apa? Hasilnya nanti akar A tambah akar B. Berarti hasilnya nanti dari akar 7 tambah 4 akar 3 itu adalah akar 4 tambah akar 3. Atau akar 3 tambah akar 4. Sama kan? Contoh selanjutnya, sama juga kayak nomor 1 sama nomor 2 tadi. Sederhanakan bentuk akar dari 5 dikurang 2 akar 6. Nah, di sini udah langsung ada 2-nya. Sekarang hubungan 5 ke 6 kita cari. Akar 5 dikurang 2 akar 6. Apa hubungan 5 dan 6? Ketika bilangan dijumlahkan menghasilkan 5, ketika bilangan yang dikalikan menghasilkan 6. 2 tambah 3, 5. Ini kurang ya. Nah, sederhanakanlah bentuk akar. Akar 5 tambah 2 akar 6. Ini dia berbentuk positif. Sama kayak contoh nomor 1 dan nomor 2.
akar 5 tambah 2 akar 6. Akar 5 tambah 2. Apa hubungan 5 dengan 6? Ketika dijumlahkan menghasilkan 5, ketika dikalikan menghasilkan 6. Berarti 2 kali 3 kan? 2 akar dari 2 kali 3 sama dengan akar, ubah 5-nya. Jadi 2 tambah 3, 5. Tambah 2 akar 2 kali 3. Itu akan menghasilkan apa tadi? Ini dalam berbentuk penjumlahan. Berarti akar 2 tambah akar 3 itu sama dengan akar 3 tambah akar 2. Nah, yang ke berikutnya, merasionalkan penyebut bentuk akar. Cara merasionalkannya seperti ini. Yang pertama, akar A per akar B. A per akar B. A per akar B kali akar B kali akar B. Akar B kali akar B, lihat penyebutnya. Kalau penyebut dikali penyebut, pembilang kali pembilang. A kali akar B. A kali akar B, berarti A kali akar B. Tetapkan per akar B kali akar B. Akar B kali akar B, B. Ya kan? Sama dengan A per B akar B, atau A kali B, A kali akar B per B. Contohnya seperti ini. Rasionalkanlah bentuk pecahan berikut. Yang pertama, 20 per akar 5. 20 per akar 5 kalikan dengan akar 5. Jadi akar 5 kali akar 5 kan 5. Karena akar 5 kali akar 5 kan akar 25. Akar 25 itu kan 5. Berarti 20 per 5 akar 5. Itu contoh yang bagian A. Yang bagian B, 2 per 2 akar 5. 2 per 2 akar 5. Ada dua cara di sini ya. Mau cara yang pertama atau cara yang kedua bisa. 2 per 2 akar 5 dikali, ini kan penyebutnya, merasionalkan berarti kalikan dengan 2 kali akar 5 juga. Pembilang sama penyebutnya sama-sama 2 kali akar 5. Ini 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. Berarti ini 1 kan? 1 per akar 5 dikali akar 5 bagi akar 5. 1 kan? Berarti 1 per 5 akar 5 sama dengan 1 per 5 akar 5 kan? Nah, yang kedua. Ini paham ya? Oke, terangin sekali lagi. 2 per 2 akar 5. Penjabarannya 2 per 2 akar 5 dikali 2 akar 5 per 2 akar 5. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. 1 kali akar 5, akar 5. Akar 5 kali akar 5, 5. Berarti 1 per 5 akar 5. Yang kedua, 2 per 2 akar 5. 2 per 2 akar 5. Tambah. Kali. Akar 5, akar 5. Akar 5-nya ini aja diambil. Akar 5, akar 5. Oke. 2 kali akar 5, 2 akar 5. 2 kali akar 5 kali akar 5, akar 5 kali akar 5, 5. 5 kali 2. 2 sama 2, 1 kan? 2 bagi 2, 1. Berarti akar 5 per 5, berarti 1 per 5 akar 5. Sama kan? Itu contoh dari merasionalkan penyebut bentuk akar. Yang pertamanya, merasionalkan bentuk A per akar B-nya. Nah, tadi kan merasionalkan bentuk A per akar B. Sekarang merasionalkan bentuk, ada 4 ini, penjumlahan penyebut satu akar. Artinya penyebutnya itu ada satu akarnya. Ini pengurangan penyebut satu akar. Dalam pengurangan ada penyebutnya satu akarnya, bentuk akarnya. Penjumlahan penyebut 2 akar. Kedua-duanya penyebutnya itu akarnya 2. Pengurangan penyebut 2 akar. Pengurangan juga, pengurangan penyebutnya itu akarnya ada 2. Nah, contohnya misalnya, ambil satu contoh ya. Ambil satu contoh itu contoh
contoh soalnya. Soal. Sederhanakanlah bentuk akar yang pertama, yang A-nya 2 per 3 dikurang akar 5, yang B-nya 2 per 5 dikurang akar 2, ini tambah ya, ganti-gantian. Nah, yang ketiga ini misalnya 3 per 2 akar 2 tambah akar 5. Yang keempat 5 per akar 3 dikurang akar 2. Nah, cara menyelesaikannya yang pertama, yang A-nya ini. Yang A jawab. Yang A 2 per 3 kurang akar 5. Cara merasionalkannya perhatikan. 2 per 3 dikurang akar 5 itu sama dengan seperti ini. Ini kan syarat keberapa? 2 per 3 kurang akar 5. Syarat kedua ya kan? Nah, apa bentuknya? A per A kurang B kali, ini kan negatif. Ketika dirasionalkan dia positif. Nah, kita ubah jadi positif. Berarti dikali 3 tambah akar 5 per 3 tambah akar 5. Nah, sekarang 2 dikali 3, pembilang kali pembilang ya, tambah akar 5 per 3 dikurang akar 5 dikali 3 dikurang akar 5. Itu sama dengan berapa? 2 kali 3, 6. Tambahkan 2 kali akar 5, 2 akar 5 per 3 kali 3, 9. Ya kan? 3 kali minus akar 5. Minus 3 akar 5. Minus 3 akar 5. Minus akar 5 dikali 3. Minus 3 akar 5. Minus akar 5 kali minus akar 5. Tambah 5. Ya kan? Nah, hasilnya berapa? 6 tambah 2 akar 5 per berapa? 9 tambah 5 berarti 14 dikurangkan minus, ini kan akarnya sama, akar 5 sama akar 5. Jadi tidak perlu dikurangi. Berarti minus 3 dikurang 3 berarti minus 6 akar 5. Itu contoh yang bagian A. Yang bagian B. Yang bagian B itu 2. Yang bagian B 2 per 2 tambah 2 per 5 tambah akar 2. Ini sama dengan berarti 2 per 5 tambah akar 2. Ini syarat yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga atau keempat? Syarat pertama. 1 akar kan? Nah, kalikan. Ini kan penjumlahan. Bentuknya apa dibuat di sini? Bentuknya adalah pengurangan. Jadi kali 5 dikurang akar 2 per 5 dikurang akar 2 sama dengan berapa? 2 kali 5 dikurang akar 2 per 5 tambah akar 2 dikali, wih, ini positif ya, maaf ya, ini positif, habis ini ya, ini habis. Jadi berapa ini? 9 tambah 5 adalah 14. Berarti ini tadi positif negatif itu adalah
Negatif kan? 5 dikali 5, 25. Akar 2 dikali minus akar 2, itu 2 kan? Kalaupun mau dijabarkan bisa juga. Berarti 5 dikurang akar 2, iya kan? Nah, berarti 2 kali 5 adalah 10, dikurang 2 akar 2 per 5 kali 5, itu 25. 5 dikali minus akar 2, minus 5 akar 2, tambah 5 dikali positif akar 2, 5 akar 2. Minus 2 akar 2, ini tadi kan minus 2, minus 5 akar 2 ditambah 5 akar 2 dikurang 2. Kenapa 2? Akar 2 dikali akar 2 kan 2 kan? Positif kali negatif, negatif. Panjangkan akarnya ini. Sama dengan 10 dikurang 2 akar 2. Ini jangan dikurangi karena berbeda bentuk bilangannya. Ini kan habis. Minus 5 akar 2 tambah 5 akar 2. 25 dikurang 2 itu adalah 23. Nah, yang nomor bagian C-nya juga sama juga. Bagian C-nya itu adalah 3 per akar 2 tambah akar 5. Itu bentuk keberapa di sini? Bentuk ketiga, ya kan? Penjumlahan penyebut 2 akar. Nah, kita selesaikan. Berarti 3 per akar 2 tambah akar 5 dikali, ini positif, berubah jadi negatif, akar 2 dikurang akar 5 per akar 2 dikurang akar 5 sama dengan 3 kali akar 2 dikurang akar 5 per akar 2 ditambah akar 5 dikali akar 2 dikurang akar 5 kan? Nah, setelah itu berarti ini 3 kalikan ke dalam, akar 2 dikurang 3 akar 5 per akar 2 kali akar 2, 2 dikurang 2, ini akar 2 kali akar 5, berarti kalikan aja, akar 2 kali akar 5, akar 10 kan? Nah, ditambah akar 5 kali akar 2, akar 10 dikali akar 5 dikali minus akar 5 dikurang akar 5, akar 5 kali 5 berarti 5 ya, 5. Berarti ini akar 10 tambah akar 10 itu habis, berarti 3 akar 2 dikurang 3 akar 5 per 2 dikurang 3 sama dengan 2 dikurang 5 sama dengan minus 3. Nah, sekarang yang bagian D. Bagian